Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian yang saya hormati, kita mulai kuliah kita hari ini untuk ekonomi teknik. Jadi peserta kuliah kita ada berapa? 6 orang kalau nggak salah ya. Ya. Ada sekitar 6 orang. Kemudian kita akan belajar tentang ekonomi teknik atau technopreneurship lanjut ini selama 1 semester 6 bulan. Mungkin awalnya kalian bertanya-tanya kenapa kita perlu belajar ekonomi teknik. Istilahnya ekonomi atau pelajaran sosial, ya benar. Tapi pada dasarnya kita perlu belajar ekonomi teknik ini karena ketika kalian nanti sudah turun kerja langsung di lapangan, yang namanya pekerjaan itu tidak bisa dipisahkan 100% dari sisi ekonomi. Apa itu sisi ekonomi? Berapa biaya proyeknya, berapa biaya yang dibutuhkan, ini investasi menguntungkan atau tidak, bagaimana merencanakan cash flow, dan yang lain-lain. Terutama buat adik-adik yang berencana untuk jadi technopreneur ya, kalian akan punya usaha sendiri. Jadi di awal-awal ketika kalian belum punya bagian keuangan gitu yang harus merencanakan gimana rencana perusahaan ini keuangannya, ya harus kalian sendiri yang merencanakan. Apalagi kalau misalkan kalian mau bikin proposal untuk dapat pembiayaan untuk investasi, itu kalian harus bisa menggambarkan bagaimana perusahaan kalian bisa beroperasi dengan dana yang sudah kalian tentukan. Nah, jadi itulah kenapa kita perlu belajar ekonomi teknik. Meskipun kita di teknik elektro, bukan berarti 100% kita sepenuhnya lepas dari bidang sosial. Apalagi nanti kalau misalkan kita memberikan suatu solusi untuk masalah sosial, itu berarti emang kalian harus sedikit banyak belajar tentang hal itu. Nah, itu nanti tergantung kalian bekerja apalah ya. Tapi kalau sekarang yang pasti-pasti aja, ketika kita bekerja di bidang teknik elektro, pasti kalian akan ketemu suatu saat untuk merancang pembiayaan, merancang keuangan seperti itu. Yang paling dekat, tugas akhir. Ketika kalian di tugas akhir nanti, kalian tuh harus bisa memperkirakan berapa harga yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian tugas akhir. Kalian perlu beli alat apa saja, kalian butuh waktu berapa lama, kalian butuh istilahnya butuh tenaga apa saja, kalian mau nyewa, kalian mau beli, kalian mau mungkin pakai apa istilahnya beli bekas, beli baru. Nah, itu semua harus ada pertimbangannya. Kenapa harus dipertimbangkan? Ya, karena di bidang elektro pun berlaku hukum internasional ya, ada uang, ada barang gitu. Kalau misalkan ada barang yang kualitasnya bagus, itu pasti harganya lebih mahal daripada yang kualitasnya ecek-ecek. Sensor yang mahal lebih bagus performanya daripada sensor yang murah. Tapi apakah kita perlu selalu beli yang mahal? Belum tentu, karena kita harus sesuaikan juga dengan kebutuhan kita, kebutuhan sistem kita. Tapi apakah kita harus selalu beli yang paling murah? Ya jangan juga, kalau cepat rusak, ya beli berkali-kali nanti harganya sama juga kayak yang mahal. Tapi bedanya kalian dapat yang selalu rusak. Jadi pertimbangan-pertimbangan seperti itulah yang perlu kalian pikirkan, kalian pertimbangkan ketika istilahnya kalian melakukan ini ya, pengembangan perencanaan suatu pekerjaan, suatu proyek, atau suatu penelitian. Itu termasuk salah satu aspek yang akan kita pelajari di bidang technopreneurship lanjut atau ekonomi teknik ini. Baik, tentang identitas saya tentunya kalian sudah familiar lah ya, nomor HP saya tidak berubah, kemudian alamat email saya ada di situ. Nanti palingan saya minta tolong salah satu ya, bikin grup. Jadi kalau misalkan ada pengumuman atau ada tugas, tolong dibuatkan saja, nanti kalau sudah selesai kuliahnya kita bubarin gitu. Jadi nanti tolong setelah akhir kuliah ini dibuatkan grupnya, kemudian saya diundang. Jadi nanti kalau misalkan ada link untuk Zoom, bisa saya kirim lewat WhatsApp grup tersebut. Oke, untuk kontrak kuliah, saya harapkan kehadiran minimal 75% dengan 3 kali absen tanpa izin ya, termasuk di pertemuan kali ini. Jadi karena ini udah masuk pertemuan pertama, jadi tolong ya disiplin. Tapi Pak, saya nggak bisa jam segitu. Oke, jadi gini, kalau misalkan memang kalian tidak bisa hadir di perkuliahan saya tidak akan menyulitkan kalian. Kenapa? Karena sekarang kita WFH juga, dan mungkin kalian juga harus ada pekerjaan sampingan untuk membantu orang tua. Kalau misalkan pada waktu-waktu yang sudah kita tetapkan untuk kuliah kalian tidak bisa datang, buat saya tidak masalah. Asal yang pertama minta izin. Silakan di grup, silakan japri, nggak masalah. Yang kedua, kuliahnya kalian tetap nonton. Nontonnya gimana? Jadi setiap kuliah insya Allah akan saya rekam. Kemudian nanti akan saya share di YouTube. Kalian bisa ulang kuliahnya kalau memang dibutuhkan.
baik yang sudah ikut kuliah maupun yang belum ikut kuliah. Kalau belum istilahnya masih kuliahnya belum sempat husuk gitu ya, kalian masih banyak pikiran kuliahnya, pikirannya kemana-mana, silakan mengulang video kuliah saya yang saya rekam, nanti saya kasih linknya seperti itu. Oke, sopan santun tetap berlaku ya. Jadi saya tidak akan minta open cam karena kalau open camera itu biasanya bikin yang pertama kuota cepat habis, yang kedua sambungnya jadi jelek. Tapi sopan santun kalau kuliah online bagaimana Pak? Mute kalau tidak perlu bicara, itu saja palingan. Itu yang pertama yang saya perhatikan. Tolong jangan kasih gangguan. Kemudian kalau misalkan tiba-tiba sinyal saya putus atau suara saya hilang, silakan sampaikan. Pak, suaranya hilang. Oke, terima kasih ya. Karena memang kita sekarang kuliah online, jadi harus sering-sering inilah ya dapat feedback. Kalau makan dan minum, asal tidak sedang saya tanyai, silakan saja. Saya tidak mau terlalu memaksakan jangan makan dan minum waktu kuliah. Kalian harus pegang HP 90 derajat di depan mata jarak 30 cm gitu ya. Terserah kalian mau sambil cungkir balik kayang atau goler-goler, nggak masalah. Asal kalian mendapatkan manfaat dari materi yang saya sampaikan hari ini. Akan saya tanyakan sewaktu-waktu, terutama kalau misalkan saya ngecek nih, saya sedang ngomong sama layar aja, atau kalian pada memperhatikan. Jadi mungkin sesekali bakal saya panggil, saya tanyain, paham atau enggak, ngerti atau enggak, kalau ini begini lalu bagaimana. Ya siap-siap aja. Kalau waktu saya tanyain kalian lagi makan, nggak apa-apa, telan dulu makanannya, bilang lagi makan Pak. Oke, kayak gitu. Untuk kontrak kuliah ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Silakan. Yang sopan santun Pak tadi Pak. Hah, gimana? Yang pertamanya tadi saya kurang itu mendengarkan. Oke. Kalau yang sopan santun pokoknya tolong di mute aja lah. Tolong di mute aja kalau misalkan nggak ngomong gitu ya. Kalau misalkan tidak ingin bertanya sesuatu tentang kuliah gitu, silakan di mute saja. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, bisa angkat tangan saja. Ada icon untuk wave kan ya, wave hands ya, itu silakan. Kalau misalkan ada icon wave hands, saya akan berhenti bersuara, kemudian memberikan kesempatan untuk bertanya atau menyampaikan sesuatu. Kalau kuliah online itu aja sih yang perlu diperhatikan. Kalau baju bebas lah di rumah masing-masing ini, nggak terlalu masalah. Kemudian ya itu aja palingan suara sih. Ya tentu saja bisa saya mute lah ya, cuman itu kan akan mengganggu flow kuliah, itu akan mengganggu konsentrasi teman-teman kalian juga. Palingan seperti itu. Iki, ada lagi yang mau ditanyain nggak? Nggak ada yang tanyakan? Nah, untuk selama perkuliahan ini kita akan menggunakan platform blended learning. Apa artinya? Artinya semua bahan kuliah itu akan saya upload di LMS Teknik Elektro. Tadi malam sudah saya invite semua. Siapa yang belum ngecek invite-nya? Siapa yang merasa belum dapat? Di sini ada Taufik dan Niki. Gimana? Udah dapat ininya belum? Udah dapat linknya buat gabung ke LMS Teknik Elektro untuk mata kuliah Technopreneurship lanjut? Halo? Yuhu. Belum saya cek Pak. Ya, tolong dicek ya. Habis itu tolong bergabung. Kemudian tolong di-download materinya. Absennya ada di situ gitu. Jadi kalau misalkan apa yang disebut absen bagi saya itu apabila kalian sudah melakukan download pada LMS Teknik Elektro itu. Kadang-kadang akan saya posting juga kuis atau tugas. Jadi kalau misalkan kalian pengen absen, kalian udah pernah ini belum? Udah pernah masuk ke LMS Teknik Elektronya belum di kuliah Pak Jaya atau siapa yang lain mungkin? Udah Pernah Pak. pernah ya? Ya. Berarti udah familiar dengan cara kerjanya ya? Iya Pak. Oke, berarti ada tugas, ada kuis, kemudian ada PR gitu bisa diupload di situ. Jadi nanti kita akan melakukan kuliah secara paperless. Silakan diketik, silakan diupload, silakan dikumpulkan, nanti akan saya nilai kalau misalkan memang ada tugas. Oke, untuk Dani, untuk Taufik, sudah ngecek email yang saya kirim tadi malam untuk undangan ke LMS Teknik Elektronya? Belum Pak, saya belum cek, baru pegang HP lagi. Tadi malam kemana kamu? Tidur. Nah ya, bagus. Itu masih sore deh kayaknya. Kamu tidur jam berapa? Ya sudah, nanti tolong dicek ya. Tolong dicek emailnya, kemudian tolong bergabung dengan kelasnya seperti itu. Untuk dosen yang lain apa sudah mengimplementasikan ini? Udah pakai LMS-nya juga atau belum? Baru Pak Jaya Pak. Pak Jaya ya? Ya udah nanti sama saya juga. Pak di saya Pak gak ada Pak, belum ada itu. Masa? Coba cek di ini, spam ada nggak di spam?
Kalau saya masuk ke email utama kok, welcome to LMS gitu ada. Coba dicek, ada nggak? Belum Pak, nggak ada Pak, di spam juga Pak. Kalau saya di email utama gitu, email utama Puja Laksana via sistem pembelajaran teknik elektro UM Bandung dapat undangan bahwa saya sudah masuk ke kuliah teknopreneurship lanjut. Enggak juga ya, sebentar. Kalau misalkan emang nggak ada undangannya, langsung masuk aja deh coba. Langsung masuk ke LMS-nya aja, kemudian lihat kalian sudah dapat kelasnya apa. Ada yang lagi di depan online, di depan komputer atau bisa buka LMS-nya nggak? Sedang dicoba Pak. Kalau Rifki, emailnya yang Mr. Fuadi 030198 itu benar? Iya Pak. Oke. Ya udah nanti dicek lagi ya. Nanti saya coba undang lagi deh kalau belum ada. Tapi coba semuanya masuk aja dulu ke LMS teknik elektronya untuk melihat kelas apa yang sudah diundang. Oke. Untuk waktu perkuliahan kita ini ya strict hari Selasa jam 10 sampai jam 12. Kalau saya tunggu sampai jam setengah 11 nggak ada orang, berarti saya anggap kuliah itu saya batalkan. Begitu juga kalau misalkan saya nggak ada kabar, terutama kalau misalkan saya nggak ngasih link ya, itu berarti maaf saya nggak bisa kasih kuliah gitu. Tapi saya akan usahakan selalu memberi kabar minimal di malam sebelumnya apakah akan ada kuliah atau tidak, dan linknya akan saya share juga. Karena itu nanti tolong buatkan WhatsApp grupnya sehingga saya bisa buatkan Zoom meetingnya untuk pertemuan kuliah selanjutnya seperti itu. Oke. Oke, kemudian untuk distribusi nilai masih nggak beda. Kita akan ada UTS. UTS itu nilainya di 35%. Rencananya dilakukan di minggu ke-8 tanggal 26 April dan UAS-nya pada tanggal 6 pada 21 Juni 2020 ya, 45% porsinya. Nanti akan ada tugas kuis dan pekerjaan rumah 20%. Kemudian untuk materi perkuliahan, ini nanti akan saya upload di LMS-nya. Yang pasti materi yang hari ini sudah saya upload, silakan kalian cek untuk introduction serta lingkup mata kuliah. Nah, itu akan menjadi topik pembahasan minggu ini. Tentu saja nanti kalau misalkan ini sudah saya record, maka linknya akan saya upload ke LMS-nya juga. Link ke YouTube-nya akan saya upload di LMS. Nanti untuk buku referensinya bisa saya upload jika diperlukan. Nah, untuk tujuan perkuliahan, kita ada 3 tujuan utama. Yang pertama, kalian bisa memiliki kemampuan untuk menilai kelayakan ekonomi dari suatu pekerjaan, proyek, atau bisnis. Jadi kalau misalkan suatu hari nanti, kalau misalkan kalian sudah kerja, kalian ditanyai oleh calon mertua kalian gitu ya, saya mau bikin apa nih, kafe, biayanya segini, kira-kira bagus nggak ya? Jangan langsung bilang bagus, meskipun dia calon mertua gitu ya, tapi jangan bilang jelek juga, nanti langsung dipecat kalian jadi calon menantu. Bilang aja, kalau saya, nanti tanyain aja dengan lebih banyak pertanyaan gitu, tunjukin kalau kalian ngerti perhitungan bisnis. Ini nanti rencana cash flow bulanannya gimana Pak? Ini nilai tanahnya berapa Pak? Nanti kira-kira jualan produknya berapa dan targetnya berapa? Ya seperti itulah ya yang menunjukkan kalau kalian melek bisnis. Apa istilahnya? Tidak ada yang lebih menawan daripada menantu yang bisa segalanya. Asik. Oke, kemudian kalian juga bisa menggunakan konsep ekonomi yang akan kita pelajari dalam perkuliahan ini untuk mendukung pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Manajemen risiko, manajemen keuangan, kemudian manajemen kerugian bahkan ya, itu adalah konsep-konsep utama yang perlu kita pelajari di sini. Apalagi mungkin kalian ini nggak udah tertarik untuk invest begitu nggak atau gimana? Main saham kan sekarang lagi kekinian dia entah kenapa. Sudah pernah Pak. Wasik. Ini Pak jadi investor atau jadi trader? Gimana ya Pak yang kayak gitu mah? Kenapa? Melawan agama atau tidak? Judi. Kalau harus tahu dulu orangnya gitu kan Pak, suka kebanyakan kan banyak yang nipu-nipu kayak gitulah Pak. Benar. Nah jadi kalau misalkan nanti kalian punya perusahaan sendiri, membuka perusahaan kalian di pasar saham itu sebenarnya memungkinkan perusahaan kalian untuk lebih maju gitu ya. Kalian bisa dapat suplai uang, tapi di sisi lain kalian juga harus bertanggung jawab. Seperti yang disampaikan oleh Taufik barusan, berarti ya kalian juga harus memberikan informasi yang jelas kepada para investor kalian. Perusahaan kalian bergerak di bidang apa, sukses atau enggak, pemasukan bulanan berapa, nanti kira-kira akhir tahun bisa bagi keuntungan atau enggak, ya gitulah. Tapi di lain pihak ya kita harus bisa melihat suatu peluang ya, kalau misalkan
eh, investasi itu juga bisa bermanfaat bagi kita sendiri gitu. Ya, saya juga lagi masih mencari hukumnya sih. Sebenarnya kita melawan agama atau enggak gitu ya, riba atau enggak, kita judi atau enggak. Ya asal kita nggak berusaha mencari keuntungan sih, saya rasa ya pasti kita cari untung lah ya. Cari apa lagi kalau nggak cari untung dari investasi? Ya itulah. Kalau secara agama memang kita masih perlu banyak belajar soal investasi ini. Haramkah? Halalkah? Kalau saya sendiri secara pribadi saya membedakan. Kalau misalkan kita jadi investor gitu ya, kita percaya, wah saya suka perusahaan ini nih, saya mau ngebantu uang. Ya udah gitu aja. Kalau misalkan dapat duit balik ya alhamdulillah. Kalau misalkan, tapi beda kalau misalkan kita jadi trader gitu ya. Wah saya mau beli saham gorengan, sore saya jual lagi biar balik modal. Nah itu bahaya ya, karena itu masuk judi. Kalau kalian Iya, kayak judi, Pak. itu judi, beneran itu judi. Saya sendiri juga enggak. Soalnya kan kayak itu ya, Pak, yang di online itu, Pak. Apa? Ada yang trader kayak gitu, Pak. Uh, Yang naik yang masang misalkan ini invest saham kayak gitu, Pak. Kan jadinya kan kita tuh kayak bingung gitu, Pak. Kita masang segini, tapi kan nanti kan ada loss, ada ini gitu, Iya, Pak. ada loss, Ada ada gain. buy. Bener kan? Ya, kayak gitu, Pak. Habis itu kalian jadi pusing mikirin macam-macam. Nantinya kesananya jadi judi, Pak. Jadi judi, benar. Kalau misalkan kita terlalu berfokus pada keuntungan yang kita dapatkan dari memperjualbelikan saham gitu ya, itu kalian bukan investor mainnya, kalian jadi trader. Nah itu kita bisa masuk kategori judi, jadi kita harus hati-hati juga menyikapinya. Meskipun emang menarik sih gitu, kalau misalkan kita ngeliat, ya sama kalau kalian judi lah ya, lempar dadu gitu kan, 5 kali menang terus itu, pasti kalian pengen lempar sampai banyak-banyak kali lagi gitu, kalian kena tipuan, Iya. kayaknya bisa sukses nih gitu. Tapi itu akhirnya ujung-ujungnya judi juga. Gitu. Jadi saran saya kita tetap bekerja yang baik, jangan sampai kita mengandalkan investasi, baik itu investasi jangka panjang maupun trading sebagai pemasukan utama. Kalau misalkan dapat rezeki dari situ ya bolehlah, sambil kita cari-cari hukumnya lah ya. Tapi kita tidak menuangkan waktu, pikiran, apalagi uang ke suatu usaha yang sifatnya untung-untungan. Karena kalau investasi trading, investment trading ya, itu masuknya untung-untungan. Banyak hal yang bisa mempengaruhi apakah kita akan untung atau rugi. Dan memang sesuai sunnah Rasul, haram hukumnya. Jadi ya, saya rasa kalau di situ saya sepakat bahwa itu haram. Tapi kalau misalkan investasi jangka panjang gitu, kayak misalkan kemarin Ori gitu ya, ada investasi suku bunga sukuk dengan surat uang, surat berharga lah, kita ngebantu negara ngunasin utang dan melaksanakan pembangunan ya. Saya nggak tahu itu apakah nanti tergantung niatnya atau memang itu termasuk haram gitu, tapi ya sudahlah ya, niatin ngebantu negara, insya Allah nggak apa-apa, semoga. Oke, ya yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep ekonomi teknik untuk merancang suatu bisnis. Kenapa kalian perlu ekonomi teknik? Mungkin ada yang udah pernah bikin proposal PKM untuk kewirausahaan belum di sini? Ada nggak? Belum, Pak. Belum ya. Nah, jadi salah satu unsur penting ketika kalian ingin memulai suatu bisnis itu adalah untuk melihat atau untuk bisa menyampaikan bahwa bisnis kalian ini bakal sukses dalam waktu berapa lama, balik modal dalam waktu berapa lama, kalian bakal dapat untung berapa banyak selama kalian berbisnis, ukuran pasarnya berapa duit. Nah, kita akan mengulang banyak hal yang sudah pada dasarnya banyak hal yang sudah kalian pelajari ya waktu di technopreneurship yang pertama, peluang, value, pesaing, pasar. Nah, hal-hal seperti itu yang memang perlu kalian perhitungkan ketika kalian memulai suatu bisnis. Kalau misalkan kalian pengen dapat untung nih dari pasar dengan membuka suatu bisnis, kalian harus ngeliat dong, ini peluangnya seberapa banyak, gitu. Kuenya seberapa besar. Kalau misalkan kalian sudah tahu peluangnya seberapa banyak dan kuenya seberapa besar, kalian mau dapat keuntungan berapa banyak, pesaingnya susah-susah nggak? Nah, hal-hal kayak gitu yang harus diperhatikan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum ada yang Kalau ditanyakan? ini, Pak, Gimana? kalau buat masarin di sini dipelajarin, Pak. Pemasaran. Kalau Jadi, untuk pemasaran ya, silakan gimana? Misalkan pemasaran perumahan tanah kayak itu, Pak, kan agak bingung gitu, Pak, caranya kayak gimana, Pak?
Nanti bisa kita tambahkan ke topik tambahan ya di pertemuan-pertemuan akhir. Tolong diingatkan saya ketika kita sudah selesai UTS bahwa ada topik yang ingin dipelajari terkait pemasaran aset begitu, menjual aset, rumah, Iya, tanah Pak. gitu. Soalnya lumayan gitu, Pak. Apa aja yang harus Kan diperhatikan, prosesnya gimana seperti itu. buat nyari pasarnya yang susah, Pak. Kenapa susah? Soalnya kan kalau misalkan saya kan misalkan jualan baju atau sweater gitu kan, Pak. Oke. Ada lumayan gak terlalu susah gitu, Pak, pasarnya. Mm. Tetapi kalau kita jualan misalkan perumahan kayak itu properti sulit kan, Pak ya. Soalnya nggak semua orang beli kayak gitu, Pak. Benar seperti itu. Karena itu memang kita harus Soalnya tahu dulu ya. Soalnya kenapa? soalnya kan, Pak, kalau perumahan kayak gitu ngejualnya lama tetapi sekali golnya lumayan gitu, Pak. Benar. Ya karena itulah kita tahu ada perusahaan-perusahaan makelar properti ya. Kalau misalkan memang tidak menguntungkan pasti nggak akan ada itu perusahaan. Oke, ya nanti nggak apa-apa bisa kita pelajari coba ya. Untuk pemasaran, taktik pemasaran dan identifikasi pasar itu tidak bisa dipisahkan. Nanti kita coba lihat apa yang bisa kita pelajari terkait dua topik tersebut. Baik, terima kasih Opik. Yang lain mungkin ada yang mau ditambahkan? Ada yang ingin dipelajari selama perkuliahan ini? Iki? Dani? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau dibahas? Kalau jualan online, Pak, Kenapa? kan di online misalkan Lazada, Shopee kan pasti ada algoritmanya ya, Pak. Lumayan, iya. Nah, kalau Gimana caranya biar apa produk kalian tampil di depan gitu atau gimana saya pengen tahu gimana itu Pak ininya algoritmanya gitu kan. Soalnya kalau dipelajari suka agak bingung gitu, Pak. algoritmanya apa maksudnya nih? Untuk menentukan apa? Biasanya yang pakai algoritma itu Penjualan, Pak. jualan. Gimana algoritma penjualan itu definisinya? Tolong dibantu. Jadi kan ininya, Pak, kan misalkan kita tuh jualan di Shopee, Pak. Ya. Nah, kan misalkan kita tuh kan kadang kita tuh harus nemakin dulu orderan, Pak, nemakin orderan. Oke. Nah, dari situ kita nggak udah ada pembeli, kan dari situ kita tuh Pak harus ikut iklan biar rating toko kita tuh naik gitu. Oke. Jadi sebenarnya hal yang menarik gitu ya, kalau misalkan untuk penjualan online itu kadang-kadang saya ngelihat ada toko online penjualannya udah 9,3 ribu, itu benerkah? Kayaknya nggak mungkin deh. Gimana caranya satu toko bisa dapat orderan bisa sampai 9.300 gitu? Apakah dia ngejual? Bener, Pak, itu, Pak. Gimana Emang caranya bener, dia Pak. dapat orderan sebanyak itu ya? Soalnya kan dari misalkan kita tuh gimana ya aliasnya, Pak. Jadi membakar uang dulu gitu, Pak. Jadi online tuh iklan dulu, Pak. Jadi misalkan iklan beberapa puluh juta sampai ada ratusan juta, tapi orderannya pun nambah banyak gitu, Pak. Oke. Ya itu memang harus diperhitungkan ya. Iya. Kalian mau ngeluarin duit sampai berapa untuk ngiklan berapa? Ya nanti kita coba deh lihat ya marketing strateginya. Jadi ada marketing strategi, kemudian ada tadi ada opportunity, kemudian ada market survei juga. Ya nanti tolong diingatkan aja nanti setelah UTS ya kita bahas ini di akhir kuliah. Oke, terima kasih Opik. Yang lain? Dani, Iki? Halo? Belum. Tapi paham kan yang saya sampaikan? Kalau nggak ada bertanya tapi paham sih saya bersyukur gitu. Tapi kalau nggak paham karena nggak bertanya karena nggak paham itu, wah itu yang jangan sampai ya. Nanti kalian rugi nanti selesai ikut kuliah saya cuma boros waktu aja. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau sudah cukup paham kan? Paham nggak tujuan kuliahnya mau ngapain? Paham. Oke, ya sudah lanjut. Oke, kalau begitu
ini sudah, rentang nilai akhirnya seperti ini masih sama. Kita harapkan semuanya dapat A lah ya. Ini dianggap kuliah senang-senang aja meskipun emang agak berat karena emang topiknya tidak familiar ya, ini ngitung uang. Tapi ya semoga dengan belajar menghitung uang nanti kita bisa menghitung uang di masa depan dengan lebih baik lah, ngitungin uang banyak gitu ya, uang sendiri. Amin. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi ini Pak kayak menghitung RAB ya Pak. Menghitung Ya, RAB termasuk, menghitung keuangan perusahaan termasuk, menghitung ini ya. Biasanya yang penting itu adalah menghitung NPV, Net Present Value. Kalau nanti kalian sudah punya Iya. perusahaan Soalnya kalian Pak tuh bagus Pak. bagus gimana, maaf? Ininya Pak. Soalnya kan kalau lagi usaha gitu Pak, yang saya alami kalau kita dari pembukuannya jelek bisa bangkrut Pak gitu Pak. Ya benar seperti itu. Apalagi nanti kalau misalkan kalian harus melakukan pembukuan untuk perusahaan kalian sendiri ya. Taufik pernah pengalaman dengan apa ini? Ada perusahaan keluarga atau perusahaan sendiri? Ngerintis Pak sendiri Gimana? Pak. Ngerintis? Oke, bagus. Ya, itulah bagus. Kalau gitu semoga ini memang semoga memang sejalan dengan kebutuhan adik-adik terutama yang udah punya jalan bisnis sendiri atau ingin merintis bisnis. Apa saja yang perlu dipikirkan gitu, apa saja yang perlu direncanakan untuk memulai suatu bisnis yang bagus. Nah, jadi kurang lebih begitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Sebelum kita mulai kuliahnya dan kita bicarakan yang masuk cakupan kuliah ekonomi teknik ini apa aja sih gitu. Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, mari kita lanjutkan kuliah untuk pertemuan perdana ini. Kita akan belajar apa saja yang akan dibahas untuk kuliah ekonomi teknik, untuk kuliah teknopreneurship lanjut ini. Kemudian lingkupnya segimana, istilah-istilah pentingnya itu menyangkut ke apa saja begitu ya. Nanti kalau misalkan ada hal yang tidak dipahami, silakan ditanyakan langsung saja. Oke, yang pertama, pengertian umum dari ekonomi teknik. Kita berangkat dari pengertian analisis ekonomi. Analisis ekonomi itu dua hal ya, ada analisis, ada ekonomi. Konsep ekonomi itu pada dasarnya bagaimana caranya kita mendapatkan keuntungan pada setiap siklus dari kegiatan usaha. Kenapa perlu dianalisis? Ya karena kalau misalkan kita pengen untung, itu sebenarnya banyak tempat di mana kita bisa meningkatkan keuntungan. Selama ini biasanya kita cuman istilahnya mungkin kita ngertinya, oh kalau kita naikin margin keuntungan kita beli 5.000 jual 8.000, kita untung 3.000. Kalau kita naikin keuntungannya lagi jadi 5.000 berarti harga jualnya jadi 10.000. Oke, itu salah satu cara untuk meningkatkan keuntungan, yakni meningkatkan harga jual. Tapi sebenarnya bukan hanya itu saja cara untuk mendapatkan keuntungan kalau kalian melakukan suatu usaha. Ketika kalian melakukan istilahnya efisiensi, peningkatan efisiensi di dalam melakukan usaha kalian, itu juga termasuk cara mendapatkan keuntungan. Ya ini dengan cara menekan biaya. Itulah kenapa harus dianalisis. Analisis ekonomi itu penting agar kita mendapatkan hubungan yang jelas antara biaya dengan manfaat. Apakah biaya yang dikeluarkan ini sudah efisien, ataukah ada pemborosan di sektor-sektor yang tidak diperlukan? Apakah manfaat yang diperoleh itu sudah maksimal sesuai dengan biaya yang dikeluarkan? Itulah kenapa analisis ekonomi ini penting. Dan kenapa ini penting? Ya, terutama bagi kalian yang merintis bisnis ya. Kalau misalkan kalian ingin membuka suatu hubungan baru, membeli suatu alat baru, atau memasukkan barang-barang baru buat dijual lagi, pasti butuh cost, biaya. Manfaatnya sebanding nggak? Berapa perkiraan kalian untungnya? Kalian beli alat 10 juta, balik modalnya berapa lama? Ada nggak hal-hal lain yang kira-kira bakal butuh 10 juta itu dan bakal keganggu ketika kalian memutuskan untuk beli alat itu? Kalau kalian beli alat itu bisa meningkatkan efisiensi atau mengirit biaya pada proses apa saja. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu dihitung. Itu yang perlu dianalisis. Itu yang akan menentukan apakah investasi kalian worth it, sepadan, atau tidak. Nah,
Itu cara pikir engineer, logik. Untuk setiap keputusan harus ada alasan. Ketika kalian bilang, oh ini menguntungkan, minimal kalian sudah melakukan perhitungan sederhana. Biayanya harganya segini, nanti kalau dijual lagi bisa harganya segini, kalau ini kita beli nanti bisa lebih ngirit untuk proses ini, nanti kalau misalkan nerima orderan bisa lebih cepat dan kita bisa dapat keuntungan lebih banyak, oke lah, menguntungkan, kita ambil. Nah, itu termasuk analisis ekonomi secara sederhana. Oke, selanjutnya. Nah, pengertian dari ekonomi teknik ini adalah definisi yang resmi. Jadi dari Newman, D.G. Newman tahun 1990 dari buku Engineering Economic Analysis. Yang disebut ekonomi teknik ini adalah suatu ilmu pengetahuan yang berorientasi pada pengungkapan dan perhitungan nilai ekonomis yang terkandung dalam suatu rencana kegiatan teknik. Tadi sudah saya sampaikan. Irwanto Kohar juga menyatakan bahwa ekonomi teknik ini adalah bidang ekonomi yang dikhususkan untuk menghitung manfaat dan biaya dari suatu usaha atau kegiatan ekonomi yang melibatkan aspek teknik. Buat kalian, ya itulah hidup kalian nanti insya Allah di masa depan. Tapi Pak, saya nggak mau kerja di bidang teknik elektro. Nggak masalah. Bekerja di bidang apapun, itu pasti ada sistemnya. Apapun yang ada sistemnya, pasti ada tekniknya. Karena istilahnya, kalau sesuatu yang tidak teratur, itu pasti akan membuat suatu usaha jadi tidak efisien. Kalau misalkan dia tidak efisien, ya usaha itu tidak akan sustainable, tidak akan layak, tidak akan bisa bertahan lama. Jadi kalian harus bisa melihat sisi teknik dari segala hal. Karena kalian adalah anak-anak teknik, kalian adalah insinyur masa depan. Kalian mau jadi atlet silat, mau jadi jago pencak silat, ya harus menguasai teknik. Kalau musuh nendang, kalian menghindar. Kalau musuh mukul, kalian menangkis. Teknik itu ada di segala hal di dunia ini ya. Ketika kita semakin dewasa, kita akan bisa melihat bahwa semua hal di dunia ini pada dasarnya berhubungan. Oke, lanjut. Studi ekonomi ini timbul di kalangan ahli teknik dan bisnis karena adanya banyak alternatif yang harus dipilih di dalam mengambil keputusan. Kalian mau beli sepeda motor buat usaha, mau beli sepeda motor yang bagus apa NMAX nih? Jangan karena keren doang, harus bisa dihitung keuntungannya. Oh, kalau misalkan beli NMAX bisa ngangkut bayi gajah Pak, karena usaha kami adalah jual beli bayi gajah gitu ya, tapi jangan. Tapi misalkan begitu. Nah, itu yang harus diperhitungkan. Alternatif perbedaan ini bisa menjadi dasar untuk mengambil keputusan yang optimal dari segi ekonomi. Jangan sampai kalian beli terus nyesel. Kalian sudah invest di alat atau di aset atau di tanah atau di rumah, tapi nggak kepakai, mangkrak, rugi. Nah, itu yang harus dihindarkan. Kalau bisa, ya istilahnya apa ya, kita kadang-kadang tidak bisa menghindari bencana. Gitu ya. Tapi sebisa mungkin kita merencanakan apa yang terjadi ketika bencana menghadang. Nah, itu termasuk manajemen risiko. Salah satu nilai penting dari seorang teknopreneur adalah bisa mengelola risiko dengan baik. Kapan mau ngutang, kapan mau invest, dia harus tahu. Karena dia tahu dia butuhnya bagaimana. Nah, itulah yang jadi bagian utama dari ekonomi teknik. Mengenali usaha sendiri dengan lebih baik, agar bisa merencanakan bisnis atau usaha kita dengan lebih baik lagi. Seperti itu. Pada dasarnya sama dengan diri kita sendiri gitu ya. Semakin kalian mengenal diri kalian dengan baik, insya Allah kalian bisa merencanakan hidup kalian dengan lebih baik pula. Oke, selanjutnya ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari aspek teknik. Ketika kalian menghadapi suatu proyek, ketika kalian menghadapi suatu pekerjaan, itu selalu ada lingkungan fisik dan ada lingkungan ekonominya. Lingkungan fisik itu hal-hal yang bisa kita pegang ya. Alat komputer, server, kemudian rumus-rumus fisika, dan yang lain-lain yang berkaitan dengan bagaimana hal-hal fisik di sekitar kita bekerja, ukuran, dimensi, kemudian istilahnya jarak, nah itu masuk lingkungan fisik. Tapi ada juga lingkungan ekonomi, ilmu-ilmu dan kaidah hukum ekonomi dalam melaksanakan suatu kegiatan produksi maupun jasa. Berapa mahal, berapa banyak, bisa rusak atau enggak, berapa lama bakal rusak, butuh perawatannya berapa banyak, harganya berapa, kalau dia rusak kita harus ngapain. Nah, itu adalah lingkungan ekonominya. Karena dia akan berpengaruh kepada dua hal yang utama tadi. Apa? Dua hal yang utama dalam sisi analisis ekonomi. Iki, halo?
Lalu gimana Pak? Ya, apa? 2 hal yang penting dalam analisis ekonomi? Dalam analisis ekonomi, Di slide pertama. ekonomi teknik Pak. Ya, boleh ekonomi teknik. Ekonomi apapun sih pada dasarnya. Kalau kita memperhitungkan nilai ekonomi suatu hal, apa yang kita perhitungkan? Apa? Ada yang tahu? Iki? Biaya dan manfaat. Itu benar banget. 2 hal utama itu yang harus selalu kita perhitungkan. Ketika kita akan mengeluarkan biaya, kita harus tahu apakah manfaat itu akan sesuai dengan biaya yang kita keluarkan. Selalu kembali ke situ, manfaat dan biaya. Hidup itu juga akhirnya semuanya akan bermuara pada manfaat dan biaya. Kalian mau senang-senang, kalian mau ngerokok, manfaat sama biayanya bagaimana? Kalian mau ikut racing, ikut balapan, ikut geng motor, manfaat sama biayanya gimana? Itu harus selalu kita perhitungkan. Insya Allah kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik kalau kita meluangkan waktu untuk memperhitungkan secara objektif, bukan subjektif ya. Kalau subjektif ya karena suka, saya mau ini pasti mahal nih. Secara objektif, manfaat dan biaya dari segala hal yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari seperti itu. Termasuk utamanya karena kita bicara ekonomi teknik ya di bidang ekonomi ya seperti itu. Nah, kalau misalkan ini contohnya di teknik pertanian, tapi saya kasih contoh untuk industri. Misalkan kita bekerja di lingkungan industri. Lingkungan fisik di industri bagaimana? Ya, alat-alat mesin besar bagaimana, seperti apa, bangunannya bagaimana, kendaraan pendukungnya seperti apa, kemudian mesin-mesin yang dibutuhkan, kelistrikannya, jalurnya seperti apa, itu masuk aspek fisik. Nah, kalau lingkungan ekonomi, ya ini yang secara universal berpengaruh ke dalam bagaimana perusahaan itu berjalan. Manajemen, manfaat dan biaya, pengeluaran dan pemasukan, analisis ekonomi yang bekerja, evaluasi proyek, pekerjaan, efisien atau tidak, satu proyek dapat duit berapa banyak, jalannya berapa lama, ngabisin berapa biaya, kita merugi atau untung, perencanaan usaha, kemudian mungkin mau beli aset, mau beli alat. Nah, itu adalah hal-hal yang berpengaruh kepada lingkungan ekonomi suatu perusahaan, dan itu yang harus kita perhatikan. Kalian jago bikin alat, tapi nggak jago mengelola perusahaan, wah ya susah. Kalian jago bikin alat, kalian jago bikin sistem, kalian jago bikin software, tapi nggak ada yang ngejualin, ya nggak ada yang bisa beli juga. Ya itu hal-hal yang mempengaruhi keberlangsungan suatu perusahaan dari sisi ekonomi ya. Jadi memang harus saling melengkapi aspek fisiknya dan aspek ekonominya. Jadi di antara kedua lingkungan tersebut, seorang teknisi yang baik itu harus bisa mengelola, menangani dengan baik untuk dapat meningkatkan hasil optimal. Ini akan terputus, jadi akan saya berikan linknya lagi di grup elektro ya, seperti itu. Tunggu sebentar.